Loh. Ini kenapa muncul isu bahwa pemerintah itu akan menghentikan TikTok Shop di Indonesia? Bersama saya Novan Way, jangan skip video ini. Awalnya saya merasa kebingungan kenapa pemerintah baru-baru ini itu hendak memberhentikan TikTok Shop. Ya. Ini terjadi karena TikTok itu dia memadukan antara media sosial. Ya, seperti apa media sosial itu? Seperti Instagram, kemudian seperti Facebook, seperti Twitter, ya kan? Memadukan itu dengan e-commerce atau marketplace. Seperti apa? Seperti Lazada, seperti Shopee, kemudian seperti Tokopedia, Bukalapak. Jadi TikTok itu memadukan antara media sosial dengan toko, ya kan? Tokonya apa? Tokonya adalah TikTok Shop. Ini adalah sesuatu yang baru, memadukan media sosial. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan sebagai konten kreator, ya kan, seperti di YouTube, tapi di sana juga kita bisa berjualan juga, ya kan. Ini menarik karena ini sesuatu yang baru, makanya kemudian saya membuat akun ya di beberapa bulan terakhir, kemudian saya juga mengupload video-video di TikTok itu, tapi ternyata ya kan ini dirasakan berbeda oleh sebagian pihak. Ya, siapa saja yang merasa keberatan dengan adanya TikTok Shop ini. Yang paling terkena dampak dari adanya TikTok Shop ini adalah tentu mereka yang awalnya berjualan secara offline. Ya kan? Mereka yang berjualan secara offline ini merasa bahwa omset mereka, penjualan mereka itu berkurang signifikan dan drastis ketika TikTok Shop ini mulai berkembang, mulai tumbuh, mulai dijadikan sebuah sarana baru bagi orang-orang yang akan membeli produk. Bukan lagi ke market offline, ya bisa jadi bukan lagi ke Shopee, bukan lagi ke Lazada, bukan lagi ke Tokopedia, bukan lagi ke Bukalapak, tapi mereka beralih ke TikTok Shop. Ya, kenapa? Karena di sana itu lebih, yang saya rasakan ya di TikTok Shop itu orang itu lebih bisa memberikan rasa percaya kepada siapa? Kepada para pembelinya. Karena itu real, barang itu ditunjukkan secara langsung, ya kan. Kemudian orang juga bisa melakukan cross check. Ini orang ini amanah atau enggak, misalkan begitu ya. Orang ini jujur atau enggak jualannya, itu bisa di cross check dari VT-nya, dari followers dan lain sebagainya. Jadi perpaduan ini di satu sisi itu memberikan keuntungan menurut saya. Ya kan, bagi siapa? Ya tentu bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk menjual produknya dan punya kemampuan untuk menjual produknya di TikTok Shop. Jadi mereka selain sebagai konten kreator, mereka juga langsung di sana bisa mendapatkan uang. Tapi di lain sisi, ternyata keberadaan ini itu dirasakan tadi yang saya sampaikan, mengganggu ya kan jalannya aktivitas bisnis, mengganggu pendapatan dari mereka-mereka yang berjualan secara offline. Makanya kemudian ini menjadi isu yang hangat, menjadi isu yang baru, yang katanya pemerintah ini akan menghentikan TikTok Shop. Ya kan, mereka memberikan pilihan kepada TikTok, apakah mau sebagai media sosial saja atau sebagai e-commerce saja. Jadi pilihannya cuma satu, tidak boleh memadukan antara media sosial dengan TikTok Shop. Kalau misalkan kita lihat dari kacamata bisnis, sebetulnya apa sih yang terjadi di dalamnya gitu kan? Pasti kan ada sesuatu trigger atau pemantik ya, atau sesuatu yang memicu lah, sesuatu yang memicu munculnya isu ini. Itu apa? Ya, yang pertama adalah isu harga. Oke, isu harga. Di TikTok, ya kan, di TikTok itu produsen bisa melihat, mencari konten kreator siapa yang kemudian mereka itu bisa menjual barang dagangannya. Jadi bisa dilihat dong, misalkan di sana followersnya banyak atau enggak, ya. Kemudian mereka ketertarikannya menjual apa? Menjual fashion kah, menjual makanan kah, ya kan? Kemudian menjual minuman kah, menjual obat kah, kosmetika dan lain sebagainya. Itu bisa langsung dilihat oleh perusahaan, ya kan? Dan perusahaan ini bisa langsung meng-hire mereka, artinya meminta kepada mereka, oke lah, tolong dong, lu jualin bantu jualin nih produk gua nih. Ya kan, produk kosmetik gua lu bantu jualin, nanti lu dapat komisi sekian, ya kan. Jadi si agen, distributor dan reseller yang awalnya offline itu digantikan posisinya oleh para konten kreator ini. Ya, itu yang pertama tuh. Jadi posisi mereka, posisi yang jualan-jualan offline ini tergantikan dengan para konten kreator. Loh, kalau begitu
Mas, kenapa enggak si distributor, agen atau reseller ini juga masuk ke TikTok dan menjadi konten kreator? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Konten kreator itu membutuhkan talent, ya, membutuhkan skill, membutuhkan kreativitas yang mungkin bagi reseller, bagi agen, bagi distributor itu mainan yang baru, dan itu belum tentu mereka bisa masuk ke sana. Karena apa? Karena dari lama mereka bermainnya secara offline, dan sekarang posisi mereka tergantikan oleh konten kreator. Jadi perusahaan itu sekarang sebetulnya diuntungkan, ya, mereka bisa memilih mau memilih distributor langsung, ya kan, untuk menjual barang, atau melalui konten kreator saja, ya kan. Jadi pilihan. Nah, yang jualan offline ini merasa terganggu dengan adanya skema yang diberikan oleh TikTok ini, gitu kan. Karena apa? Karena si perusahaan bisa langsung direct memilih secara langsung konten kreator untuk menjualkan barang, menjual barang mereka, gitu kan. Kemudian dari sisi harga, oke ya, dari sisi harga di TikTok itu ada skema yang dinamakan dengan afiliator. Jadi kalau menjual barang itu yang pertama ada seller, ya. Kalau seller itu tentu sebagai brand owner, pemilik brand, ya, yang memiliki barang, yang memiliki gudang misalkan, ya, kemudian barang juga banyak, itu mereka bisa berjualan di TikTok Shop, gitu kan. Tapi bagi orang yang nggak memiliki barang, itu mereka bisa juga berjualan, ya kan. Yang awalnya konsep pertamanya itu adalah mirip dengan dropshipper, ya, dropshipper. Jadi mereka itu hanya memasarkan saja, nanti barangnya dikirim sama si seller. Nah, itu yang dinamakan dengan afiliator. Jadi secara singkat, afiliator itu nggak punya barang dagangan, nggak punya produk, tapi mereka hanya sebagai konten kreator yang membantu menjualkan produk orang lain. Itu ya. Otomatis kalau misalkan kita telaah lebih dalam lagi, harga, ya, yang akan dijual di platform TikTok Shop itu bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang kalau misalkan si perusahaan menggunakan jasanya distributor untuk menjual produk mereka. Kenapa? Karena di sini si afiliator itu hanya menjual barang saja, dan harganya itu adalah harga perusahaan, bukan harga distributor. Beda dong. Harga perusahaan jadi kan berjenjang. Perusahaan memproduksi barang, ya kan, harganya misalkan 50 perak. Masuk ke distributor, ya kan. Otomatis kan dari sini distributor beli ke perusahaan. Oke lah, distributor nanti kan menjual ke end user, ya, tangan terakhir, konsumen. Harga yang dijual distributor kan nggak mungkin 50 perak, betul nggak? Pasti di atas 50 perak. Apakah itu 100, 150, dan sebagainya. Kenapa? Awalnya perusahaan itu kan nggak bisa berjualan langsung ke end user. Yang bisa adalah si para distributor ini. Begitu ya. Jadi harganya karena melewati level distribusi yang lebih panjang, harganya akan jadi lebih mahal. Berbeda kalau misalkan sekarang si perusahaan di sini masuk ke konten kreator, afiliator, yang mereka jual harganya itu udah harga perusahaan di sini. Kenapa? Karena afiliator itu mendapatkan komisi, mendapatkan fee, dan mereka nggak punya produk, berbeda dengan distributor. Nah, itu dari sisi harga ini akan ya bisa dibilang harganya ya jauh lebih murah, signifikan dibandingkan dengan kalau misalkan konsumen membeli lewat distributor, agen, atau reseller. Nah, kemudian isu inilah yang semakin kesini menjadi seperti bola salju. Para penjual offline, UMKM khususnya, itu merasa keberatan ya dengan adanya TikTok Shop ini. Kenapa? Karena orang lebih memilih dong harga yang lebih murah di mana di TikTok Shop. Kenapa? Karena itu adalah harga perusahaan tadi, ya kan, harga perusahaan, bukan harga distributor. Harganya sudah jauh berbeda. Nah, selain itu, ada juga kemudian afiliator yang memiliki kesepakatan, deal-dealan lah, dengan siapa? Dengan si pemilik barang atau pemilik produk atau brand owner. Misalkan begini, sebagai salah satu contoh, saya adalah seorang afiliator. Follower saya katakan ada 500.000 orang. 500.000 orang followers di TikTok. Saya kalau menjual barang produk kosmetik, saya mendapatkan komisi 10%. Harga kosmetik adalah 100.000, artinya 10%-nya adalah berapa? 10.000. Satu kali saya jual kosmetik, ya kan, saya mendapatkan komisi berapa? 10.000.
harga jualnya adalah 100.000. Oke. Dari skema ini kemudian ada juga ya si afiliator yang deal-dealan gitu. Ya udah deh gini. Perusahaan brand owner itu nggak usah ngasih ke saya 10%, 5% aja. 5% aja, nggak apa-apa, saya cukup dengan 5%. Tapi ini turun harganya jangan 100.000. Ya, silakan nanti turun harganya misalkan jadi 95.000. Nah, yang 5%-nya ini awalnya kan si afiliator punya 10%. Yang 5%-nya ini dikembalikan lagi ke si brand owner. Jadi harganya bisa turun. Ya kan? Yang awalnya ditetapkan harga 100.000 dengan komisi 10% untuk afiliator, sekarang harganya sudah turun menjadi 95.000 dengan 5% komisi untuk afiliator. Ya, 5.000 dikali 1.000 barang aja, 1.000 produk aja, ya kan? Itu udah berapa? Itu 5 juta. 1.000 produk. Itu kalau harganya 100.000, kalau harganya jutaan. Gitu kan? Kalau komisinya misalkan dari satu produk 100.000, dikalikan berapa? Itulah yang kemudian membuat para penjual itu terkadang merasa geram gitu ya. Tapi ini nggak ada aturan yang melarangnya, nggak ada aturan yang melarangnya. Dan ini kalau misalkan kita lihat dari sisi bisnis ya boleh-boleh saja, silahkan. Orang nggak ada aturan yang melarang kok, ya kan? Gua mau jual 95.000, gua mau jual 100.000, ya terserah aja, ya kan? Siapa yang paling bisa memberikan layanan yang bagus kepada konsumen, ya itulah yang akan dicari oleh konsumen, kan begitu konsepnya. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu yang kemudian berkembang hingga saat ini, dan akhirnya pemerintah ya kan mengeluarkan wacana untuk menghentikan TikTok Shop, memilih antara dia sebagai platform media sosial saja atau dia sebagai platform e-commerce saja, tidak boleh disatukan. Secara pribadi saya antara sepakat nggak sepakat sih dengan ini, gitu kan? Karena sebetulnya dengan TikTok Shop ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan. Yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang terbiasa berjualan, ya. Orang-orang yang terbiasa punya kreativitas sebagai konten kreator itu bisa berjualan di TikTok Shop. Yang awalnya nggak bisa. Di platform lain nggak bisa. Dia misalkan konten edukasi, tapi di sela-sela konten edukasinya kemudian dia menjual produk yang dia miliki atau menjual produk yang dimiliki oleh brand owner. Jadi dia berfungsi sebagai afiliator. Itu kan dia mendapatkan keuntungan di sana. Ada perputaran uang di sana, ya kan? Tapi di sisi lain ada tadi yang jualan-jualan offline, ya kan? Itu yang merasa mereka nggak ada yang beli ke saya. Orang udah lari semua ke TikTok. Kenapa? Harganya lebih murah, orang lebih percaya dengan TikTok karena live review. Ya kan, live review barang. Nih loh, barang jam tangan yang saya jual itu kayak begini, diliatin loh itu. Live kayak begini dan lain sebagainya, ya kan. Ini kan yang jarang dilakukan oleh e-commerce atau platform lain. Ya kan, sehingga level kepercayaannya itu mungkin sekarang sudah mulai bergeser, meskipun belum sepenuhnya, saya kira mulai bergeser lah. Dan pergeseran ini sudah mulai memicu riak-riak ketidaknyamanan bagi sebagian pihak. Gitu. Jadi sebetulnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau diputus ya media sosial dengan TikTok Shop juga sama, akan ada yang diuntungkan, akan ada juga yang dirugikan. Tentu ini nanti perlu pendalaman yang lebih lanjut lagi bagaimana pemerintah menyikapi ini. Yang jelas saya sarankan adalah bahwa apapun kebijakan pemerintah nanti, itu tujuan utamanya adalah harus melindungi UMKM. Itu. Harus melindungi UMKM. Kenapa? Karena UMKM ini di kala krisis global, di kala krisis ekonomi, ini menjadi benteng pelindung bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Di negara lain, orang itu nggak ada yang jualan seperti kita gitu kan. Bikin ini di rumah, kemudian dijual, nggak, jarang. Ya, korporasi semua, sehingga kalau ekonomi negaranya carut marut, ya kan, kontraksi, itu akan berpengaruh ke perusahaan langsung. Dan ketika perusahaannya sudah tidak bisa bergerak lagi, sulit bergerak lagi, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di satu negara. Tapi di kita enggak demikian. Ya, jadi karena kita banyak UMKM, disitulah yang akan menjadi benteng pelindung ketahanan ekonomi Indonesia. Makanya
kalau saya pribadi, selama kebijakannya itu mendukung UMKM untuk tetap bisa menjual produknya di dalam negeri ya dengan segala kemampuannya, dengan segala perlindungan yang diberikan oleh negara, itu saya kira sah-sah saja, silahkan. Apakah mau diputus atau maksudnya diputus itu tadi ya, dipisahkan antara media sosial dengan TikTok Shop, kebijakannya harus seperti itu ya kan, atau tetap seperti ini. Itu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang saya sampaikan terkait bagaimana si pemerintah ini kemudian menjadi dilematis dengan keberadaan TikTok, karena banyak masyarakat yang komplain, tapi di sisi lain juga banyak masyarakat juga yang terbantu sebetulnya, gitu kan. Tinggal nanti bagaimana pemerintah menyikapi ini. Oke? Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa support channel saya dengan subscribe, support video ini dengan apa? Dengan likes, dengan berkomentar. Silahkan komentar apa saja yang penting relevan dengan apa yang saya sampaikan di sini, ya kan? Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam.